pimpinan pada sudah kami catat Bapak, mana yang akan kami tindak lanjuti dan kami catat. Untuk di berhubungan darat ada 3 poin besar yang saya akan jelaskan sedikit Pak, tentang odol, tentang Jambi, dan PTS itu. Saya berkaitan dengan odol, yang tadi Bapak menyampaikan kenapa kok pengemudinya yang kena itu. Nah, di pasal di Undang-Undang Lalu Lintas pasal 307, pasal 169 memang tertulis pengemudi, seorang pengemudi yang menggunakan kendaraan yang melebihi muatan bla 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 itu dikenakan pelanggaran. Tertulis di situ pengemudi. Di pasal 277 itu baru bagi pembuat atau karoseri yang melakukan kelebihan dimensi itu dikenakan pidana 1 tahun kurungan. Jadi memang di undang-undangnya berbunyi dikenakan pengemudi. Untuk odol Bapak, jadi karena di odol itu sebenarnya di Undang-Undang Lalu Lintas sudah ada yang saya sebutkan tadi, pasal 309 dan 169. Itu tinggal penegakan hukumnya dikerjakan atau tidak itu. Odol. Jadi odol memang sudah ada di Undang-Undang Lalu Lintas, memang tidak boleh. Bagaimana konsep odol? Saya sependapat dengan Bapak-bapak tentang konsep odol secara holistik menyeluruh. Saya sudah melakukan rapat Pak, sudah melakukan FGD dengan ahli-ahli transportasi, akademisi, pengamat transportasi, pengamat publik, sudah kami himpun pendapat-pendapatnya bahwa odol itu pemikiran kita, pemikiran tentunya Bapak semuanya tidak semudah membalik telapak tangan gitu Pak. Kalau ibarat tombak itu Polri sama perhubungan darat itu hanya di ujungnya, tapi tekanan yang lainnya luar biasa. Kami sudah rencana membuat roadmap Pak, jangka pendek, jangka sedang, dan jangka menengah. Dan roadmap itu bukan tanggung jawab dari perhubungan darat, tapi semua kementerian, Kementerian Perindustrian, Perizinan Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BPN, Pertahanan, karena itu bertanggung jawab tentang masalah rencana tata ruang, dari kementerian-kementerian, terus Apindo, banyak kementerian yang kita libatkan Pak. Jadi setelah saya menghimpun kemarin kami udah 1 hari berdiskusi terkait dengan odol, sudah ketemu poin-poinnya. Poin-poin itu nanti ke depan Pak, kami akan mengundang semua kementerian. Jadi ketika membersihkan odol itu bukan hanya dari penegakan hukum saja, tapi penegakan odol dengan harapan semua secara kementerian itu terlibat dalam berkaitan dengan masalah odol, bukan hanya tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan, tapi semua kementerian yang ada di situ, termasuk tata ruang dan sebagainya. Dan tanggal 7 besok kami juga akan mengundang perindustrian, perdagangan, Apindo, Aptrindo, pengamat transportasi, untuk bisa kami ingin mendapatkan kebijakan atau keinginan dari ini kan yang sampai hari ini yang tidak sependapat dengan zero odol atau penindakan odol adalah Kementerian Perindustrian dan Apindo Pak. Ya, besok tanggal 7 kami undang, apa konsepnya dan bagaimana keinginannya. Kita menghimpun data dulu, nanti dalam 2023 kami punya langkah-langkah untuk bisa menyelesaikan, dan insya Allah tahun 2004 kita akan bisa berjalan zero odol kita Pak. Mungkin kita akan rollback juga karena dulu sudah ada kesepakatan dari Apindo dan dari perindustrian tentang odol itu, yaitu mulai 30%, 20% sampai 2023 itu 5%. Itu sudah ada. Nah, kita akan rollback lagi
tentang kesepakatan itu, karena itu tidak, waktu itu saya tanya tentang action plan-nya bagaimana, roadmap-mu bagaimana, tapi sampai hari ini tidak bisa memberikan, dan itu akan saya minta ketika ada penolakan ada keinginan untuk menata bersama tentang odol. Jadi kalau hanya penegakan hukum sampai hari ini masih tetap berjalan Pak, di Jembatan Timbang penegak hukum masih berjalan, kepolisian juga berjalan penegakan hukumnya, karena itu memang diatur dalam undang-undang lalu lintas. Tapi bukan hanya sekedar SIJU, hanya sekedar di situ, tapi saya ingin semuanya terlibat dan semuanya bersama-sama menyelesaikan tentang odol, bukan hanya di ujungnya saja, karena ada banyak kementerian yang terlibat dalam menyelesaikan tentang odol ini Pak. Tentang kebijakan perdagangan juga seperti itu, bagaimana produksi di Surabaya tapi di Jakarta ada, di Surabaya bisa diperdagangkan di Jakarta dengan pergerakan transportasi truk dari Jakarta dijual ke daerah lain, padahal di situ juga ada produksi yang sama, semen dari sana lari ke sini, ini lari ke sana, itu juga akan mengaruhi pergerakan odol di jalan, itu juga perlu penataan. Banyak sekali yang perlu kita tata. Dan kami juga sudah koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Kereta Api untuk menghitung bagaimana angkutan barang itu bisa menggunakan angkutan logistik kereta api, sedang dihitung bagaimana biayanya, apakah perlu ada subsidi yang masuk atau memang ada biaya-biaya yang bisa kompetitif untuk bisa melakukan menggunakan kereta api atau kapal. Itu juga kami kerjakan, sehingga dengan harapan semuanya bisa berjalan dengan baik, dan kami juga mohon dukungannya, dan kami juga minta masukannya, sehingga kami berjalan penanganan odol itu tidak parsial, tapi secara menyeluruh kita kerjakan bersama-sama masing-masing instansional. Saya sependapat dengan Bapak tadi ya, tentang koordinasi dengan instansi lain atau kementerian lain sudah kami kerjakan Pak. Ini ke depan setelah kami bertemu tanggal 7 besok dengan Apindo dan pelaku-pelaku itu, perusahaan transporter juga, habis itu kami semua kementerian akan kami undang, kami menginisiasi, tapi setelah itu kami akan nanti kalau kami tidak punya kemampuan untuk mengkoordinasikan antar kementerian, akan lemparkan kepada Menko untuk bisa mengkoordinasikan itu, karena ada juga pendapat, karena ini melibatkan semua kementerian, bagaimana kalau diangkat menjadi Inpres, itu juga ada pendapat yang seperti itu Pak, untuk bisa semuanya bisa mengatur tentang angkutan overdimensi. Tetap kita kerjakan Pak. Kami punya tanggung jawab. Pendalaman yang tadi Pak Dirjen. Silakan Pak Robert. Pak Dirjen, saya tanya mohon tanggapan Pak Dirjen secara tadi Pak Dirjen sampaikan bahwa di dalam undang-undang lalu lintas bahwa yang bertanggung jawab supir ya. Ya tadi ya. Ya Pak. Iya. Secara ini menurut Pak Dirjen ya, layak nggak memang supir yang harus bertanggung jawab? Begini Pak ya, kalau itu ketika odol itu terlibat kecelakaan, itu pengusaha itu harus bertanggung jawab pidananya. Dan kami sudah koordinasi dengan Korlantas, dan kami sudah bersurat dengan Korlantas, apabila ada odol yang terlibat kecelakaan, maka tanggung jawab ada pada pemilik barang, pengusaha barang itu, untuk menjadi bertanggung jawab terhadap pergerakan lalu lintas ini, termasuk transporternya. Memang sopir dalam hal ini dilema Pak di kita, karena kita kurang sopir. Jadi sopir itu, misalnya ada kamu naik antar ke Jakarta, misalnya oh Pak kelipan barang kamu nggak mau, saya ganti sopir lagi. Itu yang saya ingin tanyakan. Betul Pak. Tapi lah itu masalahnya Pak. Masalahnya di pasal undang-undang pasal 30. Berarti ini yang perlu dibenahin Pak. Ya, Pak. Bukan cuman itu, tapi ada juga undang-undang yang tidak seharusnya itu membuat beban kepada sopir. Ya, saya kira itu. Ya. Lanjut. Ya. Terima kasih Pak. Nanti odol tetap kami kerjakan Pak, dan kami ini tahapan kami akan laporan kepada Bapak nanti untuk odol. Untuk Jambi Pak, Jambi berkaitan dengan angkutan batu bara.
Kalau angkutan batubara di Minerba itu sudah ada undang-undangnya Pak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Menteri SDM, Peraturan Dirjen itu bahwa angkutan, saya seberapa dengan Pak Boyman tadi, bahwa angkutan batubara itu wajib menggunakan jalan khusus, tidak bisa menggunakan jalan nasional atau jalan apalagi provinsi, itu wajib. Dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Minerba. Yang masalahnya kenapa di Jambi tidak ada tekanan untuk memerintahkan jalan khusus. Tahun 2012 waktu itu sudah ada rencana membuat jalan khusus. 2012 sampai 2022 sama sekarang masih nol Pak. Ini sudah ada lagi 3 perusahaan yang katanya akan membuat jalan khusus. Saya sudah sampaikan kepada Pak Bakri sebagai Dapil Jambi, tolong diawasi. Katanya belum ada progres yang baik tentang jalan khusus. Memang itu sudah ada aturannya Pak. Jadi kalaupun kita turun, jembatan timbang turun, tidak akan menyelesaikan itu ketika tidak menjalankan Undang-Undang Minerba tentang kewajiban membuat jalan khusus. Perlu kami sampaikan bahwa di KSOP Jambi itu hanya menampung 4.000 kendaraan per hari. Tapi yang jalan adalah 12 sampai 16.000 per hari. Makanya banyak sekali kendaraan ada di jalan-jalan itu. Itu yang terjadi, dan kami sudah koordinasi dengan SDM untuk bisa bersama-sama untuk menangani masalah di Jambi. Yang ketiga tentang BTS itu sudah berbayar Pak. Jadi Oktober kemarin itu kita sudah berbayar. Jadi 9,1 miliar itu adalah hasil Oktober sampai hari ini Pak. Hasil Oktober itu sudah kita berbayar, sudah ada PNBP 9,1 miliar, itu baru beberapa bulan, 3 bulan, mudah-mudahan nanti selama 1 tahun ke depan itu ada peningkatan untuk BTS. Dan ini juga ada batasan untuk subsidinya. Ini kan stimulus saja Pak untuk BTS ini, nanti akan kita bergulir ketika dalam suatu kota yang 10 ini sudah waktunya kita selesaikan, nanti akan bergulir pada kota-kota lain untuk melakukan hal yang sama terhadap PTS, karena ini juga masuk dalam RCPMN dalam hal membuat sistem angkutan umum di suatu kota. Ini untuk PTS Pak, saya kira itu Pak yang mau saya sampaikan, terima kasih.